Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Alvina Dewi dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 33. Saya akan mempresentasikan tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah hakikat demokrasi, meliputi makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. 1. Makna demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian serap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokraki. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan dilahirkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. 2. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda bergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu demokrasi formal, material, dan gabungan. Demokrasi formal, suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Demokrasi material, demokrasi yang titik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi gabungan, mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. B. Berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu demokrasi langsung, paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung, dan demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan F. Menjalin tegaknya keadilan. Kemudian, menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wurian,
dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki struktur demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Yang kedua adalah dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Meliputi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Perilaku dalam menyelenggarakan keanekaragaman Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan untuk dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosi. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. D. Demokrasi dengan rule of law. 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum legal interest seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan check and balances. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk mengingatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diperlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. H. Demokrasi dengan otonomi daerah.
Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Dengan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya A. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. D. Dalam UUD S 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. A. Akuntabilitas dalam demokrasi. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, harus dapat mempertanggungjawabkan. B. Rotasi kekuasaan dalam demokrasi. Peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jika tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. C. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. D. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak dan nuraninya. E. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan di atas, berikut ini disebutkan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut.
A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. E. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Yang ketiga adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Meliputi pentingnya kehidupan yang demokratis dan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. A. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetap undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. C. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. B. Membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. C. Membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. D. Membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. E. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. F. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. G. Selalu bertanggung jawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan secara pribadi. H. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. I. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. J. Mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan K. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.